Aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Kemarin belum lama, gue habis nemu sepatu. Sepatu bagus, gue bawa pulang ke rumah kan. Nemu namanya juga. Begitu nyampe rumah, gue cek masih ada kakinya. Lah kaget gue. Gue tanya tuh si kaki mana gede banget tuh kaki. Kaki, lu dari mana asalnya? Lu gede banget gini. Ini betis apa tabung gas catering? Gede banget Bang. Saya kalau ada orang nyakitin saya, kagak pernah saya balas. Kemarin ada orang nyakitin saya langsung doain dia Bang. Saya kasih hadiah, saya doain, ya Allah azab dia jadi kaleng sarden. Saya doain begitu Bang. Lah ya makanya orang kalau banyak dendam selama hidupnya, begitu dia mati, matanya melek. Soalnya belum ngantuk. Bisa kopi. Makanya lu jangan Udah op. Udah jangan kelamaan. Takut mataharinya minder kalah cerah sama wajah kamu. Takut mataharinya minder kalah cerah sama wajah kamu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di video prank taksi online sholawat yang udah rajin banget nih di uploadnya nih. Alhamdulillah ya teman-teman ya, karena banyak waktu yang agak luang nih di bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi aku mulai bisa menghibur kalian semua dengan prank-prank yang beredukasi dan bersolawat ya. Mudah-mudahan tontonan ini bisa terus istiqomah menghibur teman-teman semua dan bisa terus disukai. Jangan bosen-bosen. Kalian nonton tuh jangan cuma sekali, 10 kali, 20 kali, ajak tetangga nonton bareng dan lain-lain. Apa sih? Nah, teman-teman semua, kemarin ada yang nanya ke aku di majelis ini, nanya, yang Saldi, apa sih korelasinya atau hubungannya antara birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dengan kehidupan kita? Teman-teman semua, di zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang tabi'in. Sebenarnya bukan tabi'in ya, kalau di ilmu mustalah hadis itu namanya Shopee. Namanya Muhadramin. Jadi orang ini hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi dia nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tahu orang tersebut, sampai Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dikasih tahu sama Rasulullah, Ali, Umar, kalau nanti ketemu orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini kalian minta doa sama dia. Bayangin, Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar itu sahabat-sahabat yang paling utama ya, tapi afdhalus sahabat, tapi diminta sama Rasulullah untuk menemui Uwais Al-Qarni dan minta doa. Ini disebabkan karena Uwais Al-Qarni itu selama hidupnya, sehingga dia dimuliakan oleh Allah SWT karena dia berbakti kepada ibunya. Sampai Nabi SAW katakan, Uwais Al-Qarni majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama. Beliau itu nggak terkenal di bumi, bahkan cenderung banyak dihina oleh orang karena fisiknya yang nggak baik dan compang-camping dan lain sebagainya. Namun di langit orang ini sangat terkenal, kata Nabi Muhammad SAW. Ma'ruf fis sama. Nah, jadi gitu ya teman-teman, bakti sama orang tua itu bisa membuahkan kemuliaan yang luar biasa dunia dan akhirat. Habib Jindan juga katakan, tidak ada kesuksesan seseorang di dunia ini, usahanya sukses, karirnya sukses, popularitasnya sukses, melainkan orang tersebut pasti di belakangnya ada bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua, kalau kalian mau sukses dunia akhirat, jangan lupa bakti kepada orang tua, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat kaos dakwah kayak aku gini, Mafi Qalbi Ghairuka, atau topi trompa, atau parfum, sejadah dan lain sebagainya yang berbau-bau
syar'i. Kalian bisa langsung beli aja di Gus Aldi Store, WA-nya ada di bawah sini. Dan ada di Shopee juga. Kalian bisa follow Shopee-nya Gus Aldi Store. Nah, buat kalian yang mau ngundang aku ke Azmi jam duit, jangan minta sumbangan. Gitu aja, kita langsung ke video pranknya, takut kelamaan. Cus. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemput nih. Bentar lagi mungkin orangnya datang. Yuk kita jemput aja orangnya. A few moments later. Nah, ini orangnya udah datang, guys. Guys, kita jemput, guys. Mbak Vivi. Ya. Ya, silakan, Mbak. Kok ada ini, Mas? Oh, ini ya. Kursinya kotor makanya dilipat gini, Mbak. Saya tadi apa? Ketumpahan ini air mata gajah, tadi ada penumpang bawa anak gajah, Mbak. Di depan nggak apa-apa ya? Di depan? Nggak apa-apa. Iya, silakan, Mbak. Iya, silakan. Duh, maaf ini jadi ngerepotin di depan. Itu tadi penumpang aku bawa ini anak gajah, katanya mau dipelihara di rumah. Sama ini, Mbak, di stasiunan aku biasanya aku ngajak penumpang buat baca doa dulu. Ikuti baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iya, qalibun. Amin, mudah-mudahan perjalanan selamat ya, Mbak ya, sampai pelaminan nanti. Mbak, ini Pak pasang seat belt ya. Takut diambil orang ya. Bisa. Bener ya. Kalau nggak bisa, saya panggil Densus 88 buat pasangnya. Bisa ya. Makasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mbak Vivi, mau nanya nggak apa-apa ya? Sambil di jalan ya. Tadi pagi sarapan apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Bubur. Bubur. Nah, suka bubur pedas apa enggak tadi, Pak? Lumayan pedas sih. Lumayan pedas. Supaya kuat menghadapi pedasnya kehidupan. Bubur pedas. Kalau aku, Mbak, kalau sarapan itu paling suka makan seafood. Aku. Oh ya? Nggak nanya ya? Nggak nanya ya? Aku info aja tuh. Tapi, Mbak, pernah makan seafood kan? Pernah. Kalau seafood kan banyak tuh. Biasanya ada cumi, udang, terus gitu kan. Mbak Vivi paling suka di dalam seafood makan apa, Mbak? Apa ya? Kayaknya cumi deh. Cumi sukanya? Oh iya, cumi tuh yang kenyal-kenyal gitu ya, enaknya. Ya permen karet aku kalau makan cumi, Mbak. Tapi ada orang yang kalau dia makan seafood tuh suka apa tuh alergi gitu ya, ada juga ya. Makanya cumi itu beda banget sama Mbak Vivi sebenarnya. Iya, kalau di seafood kan ada cumi tuh. Kalau Mbak Vivi ada formi. Kalau di seafood kan ada cumi tuh. Kalau Mbak Vivi ada formi. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Oh my God. Mbak Vivi, kalau biasanya bangun pagi jam berapa, Mbak? Kalau di rumah? Jam 7. Jam 7 bukan pagi tuh, siang. Ya paling nggak habis subuh tidur lagi sampai jam 7 maksimal ya. Ini lagi ini aja. Lagi dapet ya. Lagi males. Kalau ini, Mbak, kalau habis bangun pagi biasanya ngapain sih? Gitu. Yang pertama kali dilakuin bangun tidur. Minum air putih. Minum air putih. Oh ya, cip. Sehat, Mbak ya. Biar apa penyakit-penyakitnya turun gitu ya. Tapi katanya lebih bagus kalau pagi itu kita langsung minum kopi, Mbak. Ya, aku tuh kalau pagi bangun tidur langsung minum kopi. Kopi itu kan dia ada kandungan apa? Kafein gitu ya. Itu bisa bikin kita seger, bisa bikin kita lebih semangat, Mbak, daripada air putih. Beneran itu. Itu juga kopi juga ada
apa? Ada kesamaan kalau sama Mbak Vivi tuh. Apa itu? Soalnya Mbak coba liatin deh. Wajah Mbak itu bikin saya susah tidur. Soalnya Mbak coba liatin deh. Wajah Mbak itu bikin saya susah tidur. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Vivi, aku mau izin ngangkat telepon dulu bentar ya. Ini ada abang aku nih nelfon penting kayaknya. Bentar ya Mbak. Jangan kangen deh. Penumpang kalau ditinggal telepon pada kangen. Ya aku bingung kadang. Mereka mau telepon kangen. Lu nggak kangen kan nanti? Nggak apa-apa ya ngangkat telepon deh. Beneran nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya udah. Halo. Assalamualaikum Bang. Ih, abang mana aja? Lagi di mana ini? Lagi di mana? Olahraga. Udah gaya banget lu. Olahraga lu. Olahraga di mana? Fitness, Bang? Hah? Gali kuburan mantan. Astagfirullah. Bang, kagak boleh begitu. Lu benci boleh benci, Bang. Tapi kagak boleh kita nyumpain mati begitu, kagak boleh. Dosa lu. Kita tuh harusnya ngedoain dia biar sadar, biar dia tobat gitu loh. Nggak boleh kita nyumpain mati, Bang. Kita tuh nggak boleh banyak dendam sama orang. Orang kalau banyak dendam selama hidupnya, begitu dia mati, matanya melek. Soalnya belum ngantuk. Bisa kopi. Makanya lu jangan dendam jadi orang. Iya. Lagian Bang, kita tuh hidup harus ikhlas Bang jadi orang. Nggak boleh dendaman. Kayak saya nih, saya kalau ada orang nyakitin saya, kagak pernah saya balas. Kemarin ada orang nyakitin saya langsung doain dia Bang. Saya kasih hadiah, saya doain, ya Allah azab dia jadi kaleng sarden. Saya doain begitu Bang. Lah ya makanya kita tuh nggak boleh balas buat orang, kagak boleh begitu Bang. Tapi saya emosi jadi begitu keluar. Saya ini kalau ngomong suka manjur Bang. Kemarin ada ibu-ibu kan datang ke pengajian. Ibu-ibu datang ke pengajian pakai kalung, buset, kayak kawat Satpol PP, panjang banget di kalung. Pamer dia, pamer kekayaan. Kan kesel saya. Akhirnya saya sumpahin tuh dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ini si ibu-ibu dapat azab dari Allah nih, suka pamer begini. Itu kagak sampai 5 menit. Kalung yang tadinya panjang jadi gembok kotak amal. Bayangin lu kayak gitu. Hati-hati ngomong sama gua makanya. Nih gua sama Bang, gua dari lahir nih udah bawa berkah buat orang tua kita. Iya, yang bikin keluarga kita hidup seneng kan gua, karena gua lahir. Gak kayak lu Bang. Lu coba, lu waktu lahiran nih, kata mama nih Maya, kata mama cerita, kata mama, lu waktu lahiran itu dilapnya pakai kanebo warteg. Nah, dan kecil udah salah lu, makanya wajar lu ngaca nih, muka lu udah kayak tisu galon. Udah dari kecil salah, makanya Bang. Tahu diri, Lagian nih Bang nih, orang baik kayak gua begini, nanti Allah akan kasih kita rezeki dari arah yang kagak kita sangka-sangka. Beneran? Gua bisa hidup sampai sekarang nih, duit berkecukupan. Itu karena apa? Karena gua orang baik Bang. Kemarin belum lama, gua habis nemu sepatu. Sepatu bagus, gua bawa pulang ke rumah kan, nemu namanya juga. Begitu nyampe rumah, gua cek masih ada kakinya. Lah kaget gua tanya tuh si kaki mana gede banget tuh kaki. Kaki, lu dari mana asalnya? Lu gede banget gini. Ini betis apa tabung gas catering? Gede banget Bang. Abang, nanti kapan-kapan gua mau ngajak lu ngaji nih. Iya, biar lu soleh Bang. Jangan kayak sekarang lu masih apa? Masih doyan mabuk lu, rambut acak-acakan gitu. Lu lihat deh, lu kalau habis mabuk nih, lu cium mulut lu sendiri. Itu mulut bau ompol duda. Makanya Bang, jangan mabuk mulu. Iya. Lu tuh manusia Bang, makhluk mulia. Iya, kita dilahirkan nih dari rahim yang sama. Lu mau lu lahir diceplok? Ini martabak mau lu? Kelihatan banget masih mabuk mulu, heran gue Bang. Nih ya, mulai sekarang Bang, duit lu yang hasil judi nih, jangan ada yang lu makan, jangan lu beliin makanan, jangan. Duit haram itu nggak boleh. Itu duit lu buang-buangin kemana aja dah. Iya, nggak boleh kayak gitu.
Biar kita nih wafat husnul khotimah. Kalau nggak ada barang haram di dalam tubuh kita. Jangan kayak anak Pak RT si Sarjono, lu inget gak? Ih, si Sarjono mabuk mulu bang. Gue deketin mulutnya bola skarbit. Tuh bocah habis mabuk fiksal tadi. Iya, tuh model-model begitu tuh kayak si Sarjono. Itu kalau dia meninggal dibungkusnya pakai lakban Shopee. Tahu lu begitu? Hah? Hati-hati makanya. Ya udah bang, nanti malam Jumat pokoknya lu gua kenalin sama guru ngaji gua. Biar lu nanti diruqyah. Setan-setan dalam badan lu pada pergi semua. Iya nanti ini malam Jumat, ba'da asar, gue jemput lu pokoknya. Kita langsung ke tempat guru ngaji gua, nanti habis maghrib lu langsung diruqyah. Harapan gua nih, biar nanti setan-setan itu bisa pindah ke guru ngaji gua. Mabuk juga dia ntar. Ya kagak begitu bang. Ya setannya pergi. Nanti lu diruqyah nih pokoknya ya. Nah nanti nih diruqyah gini, stepnya nih. Nanti ketika diruqyah, yang pertama kali akan dilakuin adalah lu biasanya disuruh mandi. Nanti tuh lu bakal dilelepin di dalam sumur biasanya. Nah di dalam sumur itu sekitar 4 jam setengah. Kata guru gua, kalau lu emang masih hidup selama 4 jam setengah, itu tandanya setan-setannya udah pergi. Barengan sama nyawa lu pergi. Bego, dari tadi gue ketemu juga. Dengerin aja. Yaudah bang, gitu aja ya. Ini kelamaan nih gue nelpon mulu nih. Gue masih di jalan soalnya harus fokus. Nyetir harus fokus. Ya, yaudah nanti lagi gue telepon ya. Ayo, assalamualaikum. Ya abang gak ada benernya mbak. Maaf ini jadi lama nelfonnya ya. Gak apa-apa kan mbak? Mbak kayak dari tadi seneng banget saya telepon gitu. Oh jalannya bagus emang. Abang saya mbak parah banget mbak, mabuk mulu. Aduh, udah muka kusut, rambut kusut, gigi kuning. Ini orang mabuk tai apa gimana sih? Bingung juga abang saya itu. Sampai sekarang mbak udah susah banget disadarinnya. Kemarin saya ruqyah setan yang kesurupan. Ribetnya abang begini mbak. Mbak, saya kata teman-teman nih ya, bukan kata teman-teman sih, kata ibu saya juga, saya dulu tuh punya bakat nyanyi. Jadi saya biasanya kalau ada penumpang saya nih naik ke mobil, itu biasanya saya akan nyanyiin dia 1-2 lagu buat ngehibur nih selama perjalanan. Boleh nggak nanti saya nyanyi, Mbak, 1-2 lagu? Nggak apa ya? Sok aja. Nggak apa-apa kan? Mbak suka musik nggak? Pas suka Duda Anak Satu ada di tempat saya. Kalau mau saya kenalin. Suka musik ya? Ini saya nyanyiin deh. Ini lagu wah mantep ini mbak. Dulu kata umur saya 2 tahun itu bakatnya udah kelihatan. Jadi saya itu waktu lahir, begitu saya nangis, saya langsung nyubit pipi suster. Bakat-bakat saya udah kelihatan di situ. 5 tahun saya udah jago nyawer. Jadi bakat-bakat seni saya udah kelihatan di situ. Udah ada lagi kakak saya perempuan. Itu lebih mantap lagi. Baru lahir udah megang brewok dokter. Bakat-bakat genitnya udah kelihatan bu. Ini saya nggak nyanyi nih, mas saya ngomong mulu. Saya nyanyi dulu mbak ya. Maafin nih mbak. No! Dinikmati aja mbak ya. Nah, ini sambil ini jalan. Nah, ini lagu kenangan saya sama mantan saya mbak dulu. Jadi saya waktu SMA itu pernah pacaran sama penghapusan spidol dulu. Itu mantan saya dulu. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Wow, improvisasi nih. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Mbak Evi, ayo. Oh no. Ayo Mbak. Pakai wow, pakai. Ayo pakai iya. Mbak. Mbaknya nggak apa. Nggak apa nih lagunya nih pasti. Mbaknya nggak apa lagunya. Nggak apa. Kurang enak. Ini karena musiknya mbak. Jadi ini katanya ini apa steman gitarnya kurang pas dari tadi tuh. Ini, apa?
karakter vokal aku yang sesungguhnya tuh nggak keluar, Mbak. Terus lagi nih kata teman-teman aku nih, Mbak. Kata teman-teman aku tuh lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab. Kalau Mbak lihat nih, lihat ojek tuh. Lihat, Mbak. Kayak Arab kan? Muka-muka aku muka-muka Timur Tengah kan? Lihat. Lihat hidungnya nih. Hidungnya ini udah kayak prosotan TK. Ya. Nah, orang-orang kayak aku ini model-model hidung mancung begini, Mbak. Ini cocoknya nyanyi lagu-lagu Arab. Oh no. Ya. Aku nggak apa-apa ya nyanyi lagu-lagu Arab sih. Sekali lagi, ya. Mbak dengerin aja. Wah, ini dulu, Mbak ya. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ونادي بدي الدجى يا زين جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدي الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عذيب الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عذيب الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله Belum selesai Mbak, tapi lanjutin nggak apa ya? Mbak Pipi kalau mau minum ada air di sana. Oh, iya. Aku izin minum ya. Kok bisa beda sih? Lanjut ya Mbak ya. Abyad khulwil khaddi ya wasi'al ainin ahlam tisama bi'alama ya sayyid al-kawnin abyad khulwil khaddi ya wasi'al ainin ahlam tisama bi'alama ya sayyid الكونين انت حبيبي أرعون والكون وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عذيب الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم
مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya juga mau. Lama nggak? Lumayan. Tapi betah nggak? Betah. Nggak usah turun aja lah Mbak ya. Aduh. Itu gara-gara sholawat tuh Mbak. Kalau sholawat tuh dilaguin gaya apa aja enak. Kalau sholawat versi dangdut aja enak. Apalagi sholawat kayak tadi, waduh adem. Adem ya? Iya, apalagi kalau tinggal di rumah tangga kita makin adem. Hari ini tuh cerah banget ya. Apa mataharinya bagus, nembak gitu. Jadi apa? Enak gitu kalau kemana-mana kan kalau cerah. Orang Indonesia mau bingung Mbak. Kalau lagi panas, bilang ih panas banget. Kalau lagi hujan ya hujan mulu ya kan. Jadi nggak ada benernya langit tuh, salah mulu gitu. Tapi alhamdulillah ini cerah. Tapi kayaknya bentar lagi bakal mendung dah. Coba lihat ke atas. Lihat yang bener Mbak. Udah op. Udah jangan kelamaan. Takut mataharinya minder kalah cerah sama wajah kamu. Udah jangan kelamaan. Takut mataharinya minder kalah cerah sama wajah kamu. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Vivi, mobil aku nyaman gak menurut Mbak Vivi? Lumayan. Enak ya? AC-nya dingin gak sih? Ini aku malah kedinginan. Dingin ya, lumayan. Biasanya penumpang aku tuh kalau udah naik mobil ini pada kagak mau turun, Mbak. Iya, pada betah gitu di dalam mobil ini gitu. Mbaknya nanti mau turun apa mau ikut aku aja pulang ke rumah? Turun ya. Tapi kerasa gatel gak sih Mbak dari tadi? Apa? Gatel. Nggak, kerasa gatel gak sih? Dari tadi aku liatin kayak ada banyak semut di sini. Di situ banyak semut gak? Gak ada. Nah, semut tuh kayak tahu gitu kalau kamu lebih manis dari gula. Semut tuh kayak tahu gitu kalau kamu lebih manis dari gula. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Vivi, ini sebelumnya aku mau minta maaf. Boleh ya? Mau minta maaf banget sama Mbak Vivi. Walaupun belum lebaran. Mau minta maaf Mbak. Jadi dari tadi ketika Mbak Vivi awal naik ya, harusnya kan duduk di belakang, ini jadi di depan. Terus aku minta maaf karena itu sebetulnya bangkunya nggak kenapa-napa. Jadi aku udah bohongin Mbak Vivi buat duduk di depan. Lalu yang kedua tadi aku nelfon aneh ya, sampai nyanyi falas. Itu risih nggak sih? Lumayan. Itu aku mau minta maaf. Sebetulnya salam kenal, aku ini YouTuber lagi bikin sosial eksperimen Mbak. Jadi Mbak itu dari tadi lagi kena prank atau lagi dikerjain. Kalau Mbak lihat sini ada kamera Mbak, kelihatan nggak? Jadi dari tadi tuh satu lagi di sana. Jadi Mbak tuh dari tadi lagi dikerjain di channel YouTube aku. Nama channelnya Gus Aldi Mbak. Bete gitu sih. Tolong aku di sini. Mbak, aku mau minta izin. Jadi boleh nggak sih video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Nggak apa-apa ya? Kepaksa gitu kayak tertekan banget gitu. Nggak apa-apa ya Mbak ya? Alhamdulillah. Kalau video kan ditayangin, kalau Mbak disayang-sayangin. Sama ini aku mau izin berhenti boleh ya? Kenapa gitu? Aku mau nyampein ini apa? Jab kabul, bukan. Ada yang aku mau omongin Mbak, buat buat ngebina rumah tangga. Apalagi sih? Bentar ya Mbak ya, berhenti ya. Ini Mbak, semua wanita ya yang kena prank di channel YouTube aku nanti bayar taksi online gratis. Nah jadi Mbak Vivi, senang dong harusnya. jangan semprot terus. Jadi nanti nggak usah bayar lagi. Sama aku ada bingkisan nih buat Mbak Vivi. Ini bingkisan dari channel YouTube aku buat Mbak Vivi karena tadi sudah dikerjain. Jadi ini apa ya? Terima kasih
karena sudah tidak marah-marah di kerjaan. Oke guys, dapat itu. Tapi Mbak Vivi, terima kasih banyak karena ramah banget loh Mbak. Kamu nggak marah-marah dari tadi di prank. Terus sebenarnya mau marah nggak sih? Bete sih. Bete sih ya. Kayak mau diculik gitu. Kesan-kesannya gimana Mbak? Udah ikut mobil ini? Asik sih, seru gitu. Seru ya? Soalnya tadinya juga lagi kayak bad mood, capek gitu. Habis putus ya? Mbak, Mbaknya guru atau apa sih pakai baju gini? Guru ngajar Begini satpam, nggak bukan ya? Guru ya? Guru ngajar di mana Mbak? di SMK Peserakan. SMK? SMK bukan banyak laki-laki ya? Apa Iya. laki-laki? Apa laki-laki semua? Kebanyakan mayoritas laki-laki. Laki-laki semua. Mbak ngajar di tengah laki-laki semua. Itu sering banyak yang gombalin nih. Banyak banget. Banyak banget. Ya saya udah terlatih dong ya tadi denger aku gombal. Terlatih, cuman kayak ini orang baru gitu. Aku dulu juga sekolah SMK Mbak. Oh iya. Itu ada guru apa namanya fisika, cantik juga sama kayak Mbak gini. Itu sampai aku ajak jadian loh Mbak. Murid brengsek. Mbak Vivi ada Instagram nggak? Ada. Mau minta dong Instagramnya. Boleh. Kalau minta hatinya terlalu cepat kan ya. Gitu. Jadi Instagram dulu. Di sini. Iya. Namanya apa Mbak? Vivi.Selvian. Vivi titik Iya. Selvian ini. Iya. Oh iya. Aku follow Mbak ya. Iya. Nanti minta tolong di balas cintanya. Di fallback maksudnya. Maaf ini Mbak, aku saya keceplosan. Kalau sama orang yang disayang begitu emang. Lanjut ya Mbak ya. Alhamdulillah. Mbak Vivi, makasih banyak ini ya. Udah hari ini nggak marah-marah di prank aku. Terus aku mohon maaf juga kalau barangkali tadi ada kata-kata yang nggak enak gitu. Sedikit. Mudah-mudahan jadi saudara terus, nanti sambung-sambung di DM Instagram Mbak Vivi ya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya nanti aku minta antar, bisa nggak? Antar kayak gini lagi gitu. Ya, iya. Tanpa order langsung kontak. DM paling nanti aku kasih nomor WA deh ya di DM Instagram. Hah. WA atau apa nomor rekening? WA ya. Boleh, boleh. Iya, karena kalau nomor buku pernikahan kan harus nikah dulu gitu. Iya gak sih? Mbak Vivi, ini nanti aku turunnya di mana? Kayaknya di belokan depan situ deh. Belokannya aja. Iya. Oke. Sini. Oke. Makasih banyak, Mbak Vivi ya. Makasih juga. Iya. Gratis. Sampai tujuan. Iya. Nanti kabar-kabar di Instagram, mudah-mudahan ya silaturahim terus ya, keluarga terus. Hati-hati di jalan. Makasih. Iya. Di sini aku langsung pamit pulang ya, Mbak. Udah sore soalnya. Iya. Jauh perjalanan. Si Kerawang Cikampek juga demi kamu ini Mbak, aku terus. Waduh. Hati-hati Mbak Vivi. Ya. Makasih. Ya, mari. Hai Mbak. Oke, teman-teman semua. Itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Vivi ya. Beliau seorang guru di SMK, orang yang baik banget, seru. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ditonton video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.